Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel YouTube Discuss Diskusi bareng Ekanas. Kita sekarang lagi ada di area Kemang, tepatnya di sebuah gedung namanya A3000 Compound. Terima kasih untuk A3000 Compound udah ngasih kita space di sini untuk syuting dan produksi. Ini kalau dulu pernah namanya toko buah aksara, tapi sekarang udah ganti manajemen dan udah ganti space, jadi kayak multi-function. Di sini juga ada beberapa restoran di belakangnya kalau mau cari makan di Kemang. Di sini ada bakmi yang betul, ada restoran Piotr Gion, ada bakminya, ada Mie panjang umur. mie panjang umur, ya. Dan juga ada juga bapak yang dua di sebelah saya. Yang ini bekas karyawan acara. Betul ya? Betul. Ini punya Labrana. Iya. Ada di Skoria di sebelah kita di sini. Di sekarang terima kasih bapak. Thank you, Kak. Thank you, terima kasih atas waktunya nyempetin di Discuss. Jadi emang Atnya udah punya tempat cuci film ya, Teh? Iya betul. Betul ya? Pokoknya hobi analog. Iya, foto film analog. Lu tuh ke negatifnya apa ngeprintnya doang? Enggak, justru ngeprintnya enggak gue. Proses cucinya, developing sama scan. Oh. Kalau sekarang, kalau dulu kan lo foto lo pilih pakai kotak print kan, mau yang ini di print gitu. Kalau sekarang tuh langsung gue Google Drive-in kirim. Oh iya. Jadi soft copy. Iya. Jadi file dia langsung ke email. Betul. Kayak Kalau gitu. mau terima terserah yang. Iya. Ramai tuh ya sekarang anak-anak. Alhamdulillah. Ada roller skate juga di sini, ada donat. Pokoknya main-main sini deh ke A3000 banyak. Ada dingdong di sekolah di atas. Sama juga anak Jakarta Selatan dulu. Karena sekali lagi PPKM tapi. Kalau lo memori apa nih di sini sebagai karyawan? Sebagai karyawan gue kerja dulu kerja di belakang di kantornya kan gue. Lo bukan yang jaga musik ya? Awalnya jaga musik, tapi gue kalau jaga musiknya di Plaza Indonesia dulu. Nah, terus baru abis itu gue ke kantornya. Jadi kalau di Kemang nih gue memorinya waktu gue kerja di kantornya di belakang. Iya. Ngurusin musik sama akhirnya gue balik lagi rejoin jadi operation manager. Iya. Bisnis itunya gue urusin. Dulu sebenarnya dia kayak kalau bikin poin ya. Wah iya sih. Banyak band terbentuk Di sini iya. Gue juga sebenarnya dulu kerja karyawan aksara juga sebenarnya dulu. Sempat, tapi di divisi toko piringan hitamnya dulu di tempat lab gue ini, Monka Magic. Betul. Sama kok alumni sini juga. Iya. Banyak deh pokoknya ceritanya di banyak. ini atau pas toko buah aksara dulu ya. Yeah. Tapi marilah kita cari tahu sejarah dari gimana mereka berdua bertemu. Karena kalau media Mahat ini bisa dibilang pejabat pemuda zaman batu. Bener. Angkatannya lama, apalagi bapak yang ini nih. Sampai sama gue di poster dulu. Iya, sama Maeka juga angkatannya. Dulu basis step forward ya Teh. Betul. MK1 formasi pertama ya. Sama Jil, sama Teja, sama Andre, Panjul. Iya, sama Panjul, betul. Step formasi pertama gue ngeliat manggungnya gimana, kita barengan di poster. Nerdy di Sweaters ya? Sweaters dulu. Itu udah lagi zaman Park. Ya. Parknya bener, Park. Iya kan? 2000-an. Sama siapa ya dulu kan? Kalau dulu sih siapa ya? Maksudnya kalau dulu gue ngebandnya sama anak-anak Indies Jakarta Barat gitu, band-bandnya kayak Ballads of the Cliché gitu. Oh iya. Terus kayak siapa lagi ya? Eric itu, Dear Nancy juga gitu-gitu. Terus siapa lagi? Sebentar sama Yuk juga nggak sih? Sugarstar kan? Sugarstar juga. Iya. Di ya gitu lah. Sebenarnya orang baru mau kayak lama. Barunya di Korea tapi sebenarnya udah lama nih. Maksudnya bentuk skena juga gitu kan. Tapi yang gue pengen tahu nih, ini hardcore, ini indie pop kan. Gimana ketemunya nih jodohnya nih? Ketemunya Jalan Surabaya. Ngorek, iya. Oh iya, ngoprek. Iya. Tahun berapa ketemunya? Sebenarnya kalau kayak gini kayak karena circle digging bareng, jadi kan akhirnya jadi sering tau lah muka-muka yang sering ke Jalan Surabaya. Iya kan? Iya. Salah satunya Aat. Nah cuman akhirnya baru bener-bener gue ngobrol sama Aat tuh ada satu hari tuh gue lagi waktu itu gue masih kerja di bank.
pas hari Jumat tuh kan istirahat makan siangnya lama karena sholat Jumat kan. Nah gue kan karena gue Nasrani, gue nggak ikutan sholat, jadi gue ini kan jalan-jalan jadinya waktunya. Gue pakai jalan-jalan, gue digging ke Jalsur. Udah lama ternyata saat itu tuh juga udah kantor dekat situ. Kantor dekat situ. Iya. Oh iya. Masih kantoran dulu. Rumah sakit. Iya, rumah sakit. Gue di bank. Oh dulu di Cipto, bukan? Bukan, gue ada rumah sakit kecil gitu di Kalipasir dulu. Oh, oke. Iya. Di situ lah, jadi kayak digging di Ebot waktu itu. Terus gue dapat plat Rapture House of Jealous Lovers kan. Nah itulah, terus akhirnya kita jadi ngobrol. Jadi gue tahu ini Aat, karena maksud gue ya gue udah tahu lah dia juga teman-temannya Aat kan teman-teman gue juga gitu. Jadi cuman akhirnya jadi bener-bener ngobrol di situ tuh gitu. Ngobrol. Akhirnya jadi gitu deh. Circa tahun berapa tuh? Itu 2000 enggak, gue nikah 2008. Sebenarnya itu 2008 2009 deh. Iya betul. Jauh sebelum Diskoria terbentuk. Jauh. Betul. Tapi semenjak saat itu tuh akhirnya kan gue jadi nyadar kita tinggalnya deketan. Iya, ternyata deketan tinggalnya kan. Gue di Batu, Mary di Tebet. Oh alah. Jadi lebih gampang, diggingnya jadi kayak udah barengin aja yuk, pulang bareng gitu, digging bareng gitu. Iya. Gitu. Jadi dari situlah kita jadi ketemu ngobrolnya gitu. Ngirit ongkos. Iya. Iya, kantor deket. Gua dulu jadi istirahat ke situ, pulang ke situ. Naik P17 doang nggak ya kali ini? Oh nggak pada bawa motor, mobil? Bawa motor dulu. Kadang juga naik ojek aja. Temu Mary di situ. Iya. Orang-orang nggak happy di kantor, Kak. Apa tuh? Orang-orang yang nggak happy di kantor. Iya. Gitu. Nggak pokoknya siapa lagi? Tarigan lagi, Alvin. Tarigan, Alvin, Acung. Ada Merdi satu lagi. Merdi Pradipto, Merdi kecil. Iya. Padahal kita dulu, kalau ini gue, dulu zaman kita poster juga kan, tuh anak-anak Aceh, brother tuh udah pada ngumpulin tuh ya. Udah. Betul. CD, PH, gitu. iya. Tapi masih model-model, cuma akhirnya mungkin nge-expand tempat nyarinya, karena nongkrongnya di Surabaya. Surabaya. Udah dari dulu kan. Expand genre juga kali, Kak. Betul. Iya. Kayak apa lagi nih ya, gitu. Iya. Berasa harus expand genre kemana lagi, diggingnya gitu aja gitu. Nyarinya. Iya. Di Jakarta juga cuma di situ aja kayaknya. Dulu masih di situ aja masih dulu. situ doang. Baru ditampur, mulai melebar kan. Iya, tampur. Tapi kan kayak kalau di situ lo experience-nya lo nyoba-nyoba lagi kayak bener kata tadi, mungkin kalau gue awalnya ke situ nyarinya tadinya band-band doang yang new wave, indie, Britpop tapi terus tiba-tiba gue penasaran sama ini taunya elektronik, taunya dub gitu. Iya. Jadi kayak experience digging itu nemuin discovering new music gitu, selalu kayak gitu tuh. Jadi kayak akhirnya jadi malah dengerin semuanya jadinya. Dengerin semuanya, jadi malah setiap kali kita digging kita nggak pakai preferensi aja, udah kayak ini kayak menarik nih, seru nih gitu, kita beli. Pernah Jadi gitu. hutang nggak lo? Enggak. Anjing lu, aduh pengen juga gue nih. Wah, iya. Itu klasik tuh ya. Itu klasik sih. Lagunya ini, Kak, si Dead Kennedys tuh. Kennedys. Record collectors are pretentious assholes. Tuh bener tuh. Ketika digging nih di depan lo nih, tapi matanya ke temen lo gitu. Temen lo juga ke situ gitu. Ya kita ini malah yang Iya, itu lagu ya. Dapat apa ya gitu. Bener banget itu. Tapi dari detik itu gimana? Lu kita kalau kontes kan dulu di sini sebagai Diskoria ya. Yang terbentuk 2015 dan gue sedikit recap aja, maksudnya di sepertinya cerita lu bertemu udah well published, well known gitu. Karena lu berdua waktu itu main di Sentro kan. Ada stiker nggak boleh memainkan musik Indonesia, ada apaan nih? Iya. Cuma road menuju ke situ gimana? Apa kalau ketemu di DJ-an tuh apakah ada momen dimana lo kita kayaknya duet oke nih, atau di malam itu kebetulan ketemu? Belum ada spesifik, tapi cuma wacana kalau kita pengen banget ada party yang mainin lagu Indonesia semua. Full setnya ada wacana itu, ada kita wacana gitu. Cuman kita nggak bicarain kalau kayak kita bikin grup gitu. Jadi kalaupun akhirnya saat itu mungkin wacananya tereksekusi, mungkin lebih kayak ya udah gue main ganti-gantian, sejam gue sejam apa gitu, belum ada cuman sayangnya memang wacananya itu masih wacana terus sampai akhirnya di 2015 baru gitu. Jadi baru cerita-cerita aja gitu. Tapi maksudnya awalnya lo memang operasinya sendiri kan? Sendiri DJ cuma sering ya namanya
sirkuit main pasti di situ aja kan, lo ketemu di situ juga. Dulu apa sih tempatnya Oasis gitu ya? Oasis ya, kita di atas ya, di atas sih ya, di Kasa dulu. Itu yang sekarang di furniture apa? Aduh, iya, gue tau maksud lo. Pokoknya di atas itu kan. Iya. Lupa gue. Karena Kemang sebenarnya sih banyak tempat mainnya kan dulu. Dan lo sering crossing path di sini mungkin. Iya. Kayak apa ya maksudnya? Kayak gue tuh malah sering kayak karena kita sama-sama koleksi piringan hitam kan, jadi kayak kita suka nge-DJ sendiri, Aat suka tiba-tiba nge-DJ. Dulu kan di Park Aat juga nge-DJ kan, Reggae Revolution kan. Terus di Mondo juga Aat juga bikin acara juga gitu. Gue sendiri juga gitu main. Nah, ya udah tapi jadi nongkrong bareng. Kayak ya udah kayak natural aja setiap kali kita digging nemu plat baru kita kayak ngebahas nih, seru juga kalau dibawain format DJ set, tapi bukan dalam bentuk grup gomat bareng gitu, belum waktu itu. Tapi dorongan maksudnya di proses ngorek-ngorek itu di rentang antara 2008, 2009 atau 2015 udah ada pergeseran di mana lo kayak mulai pengen tahu dan eksplorasi tentang musik Indonesia. Mulai mengkoleksi. Ini menariknya mungkin gini nih, ada momennya ya. Ya emang sebelum itu sih, Merdi, gua emang udah sebenarnya gini Kak, banyak banget musik Indonesia itu yang justru yang nggak terkenal gitu, sangat bagus sebenarnya. Nah itu sebenarnya yang sering gua omongin sama Merdi gitu. Gila nih, kalau dipresentasiin main nih full set Indonesia pasti keren banget. Pasti seru gitu. Pasti seru banget, gue yakin deh nih, kita pengen nih. Tapi ya itu gara-gara diggingan kita, hasil diggingan kita gitu, keren banget ya gitu loh. Sampai satu titik dulu ada kompilasi namanya Those Shocking Shaking Days dulu. Isinya rock lah. 2013 tuh ya. Iya, itu titik dimana orang-orang baru noleh ke rilisan Piringan Hitam Indonesia lagi kan. Iya. Itu bikin geger sih. Naik banget kan harganya. Ya, lagu luar lagi kan yang rilis. Iya, luar lagi. Yang memalukan. Iya, bener. Iya. Orang luar ngargain musik saya. Itu. Iya, covernya aja bandnya nggak ada di kompilasi, kasihan banget nggak lo? Paramore, kan Paramore. Ya, itu sih sebenarnya titik juga tuh ya, Bang ya. Wah, mahal nih. Wah, gue sih ya nggak tahu. Dulu gue biasa beli plat berapa gitu Kak, tiba-tiba plat Indonesia segitu. Gue jadi makin dalam lagi diggingnya ke hal apa ya, artis-artis yang memang nggak tahu ini siapa. Iya, dan pasti ada aja yang bagus gitu loh. Karena kan karena ketika kompilasi itu keluar, lagu-lagu yang saat itu mau kita incer platnya jadi naik semua kan, meroket. Akhirnya mau nggak mau karena budget kita harus ke records yang nggak sejenis ini juga gitu, yang record popnya lah, genrenya. Nah, disitulah karena kita beli 60.000, 50.000, 100 gitu itu masih oke lah gitu. Ya di situ lah sambil kita dengerin taunya, kok ada yang disco gini gitu, kok ada yang new wave gini, ada yang kayak new order gini, kok gitu, banyak banget kok gitu, kok bossa nova gini, gitu. Kok ada yang synth bass gini gitu, jadi maksudnya kayak wah banyak banget ya. Iya gitu. Jadi akhirnya di situlah kita akhirnya kayak bahas tuh, seru nih kita mainin nih di set ini, di mix sama ini gitu. Sebenarnya berpacu sama waktu juga Kak. Karena abis itu plat Indonesia yang lainnya juga ikut naik gitu. Iya kan? Wah gitu. Ya untung alhamdulillah sebelum udah lagi nyari ya. Sebelum itu tuh untungnya ada rentan waktu yang kita udah nemu lah gitu loh. Saat yang lain belum mulai nih gitu. Udah kayak aneh nih, ambil nih. Iya kan gitu. Range di Surabaya tuh 12 inch masih sekitar kayak gocapan gitu kan ya. Iya, gocap. Gitu. Dan nggak ada yang nyentuh dulu. Rilisan Indonesia tuh nggak ada yang nyentuh deh dulu. Dan lebih murah kan? Waduh, murah. Ya The Smiths album dulu gue ngalamin 20.000 tuh gimana tuh Kak? 20.000 album gitu. Indonesia gitu dulu. Benar-benar. Gue dulu udah gitu ini lagi. Tapi ini SMA sih, gue gak tau korelasinya gimana, tapi gue dulu lumayan rajin ngirim-ngirim surat ke band. Iya. Nulis. Iya. Saat gue pas gue SMA, gue ingat 92 kirim ke Alternative Tentacles. Waduh. Jalo Biafra kan. Jalo. Cuma minta katalognya, mau beli rilisannya lah sini-sini. Sama kaosnya kan dulu Mas Cavalera pakai ini. Logonya itu ya. Keren habis. Iya. Awal ya kan. Iya. Nonton balas siapa ya? Jalo Biafra aja. Masih ada gue post di guest story. Gokil. Dia ngomong begini, gue minta ini dong, halo
thank you udah kirim dari Indonesia gitu kan. Gue minta kirimin rilisan dari band Panbers. Panbers. Format apaan sih? CD, kaset, terserah lo deh. Panbers. Nanti gue tuker, gue trade sama katalog kita lo maunya apa gitu. Wih, gila. Nyari kedai Gila biasa tuh ya. Panbers ya? Panbers. Gue kirim, udah gitu kan mahal dulu kan pakai paket. Habis kayak 100.000 gitu. Zaman sebelum Krisma mahal itu. Iya. Ada deh gitu. Gue kirim, begitu balasannya dari 2 bulan kan 2 bulanan Iya. sekardus ngirim CD apa saus segala macam tapi gue kaget gue aja nggak tahu Pampers apaan gue nanya bapak gue Pampers apaan sih pak katanya pengamen bersaudara tuh katanya zaman dulu siapa kok cari-cari gituan katanya jadi gitu ternyata malah orang luar ya di luar itu iya sayang sih memang kayak makanya kita kayak pengen kalau misalnya misi di Korea itu juga jadi pengen kayak gak usah kayak ya maksudnya lo punya playlist Indonesia satu aja gitu gak usah anti barat bukan nggak cuma maksudnya jangan dilupain aja gitu paling gak lo ada lah playlist Indonesia di playlist lo tuh ada lah gitu. Tapi again nih momen ketemu lo berdua yang lo kayak yuk kita barengan nih berdua nih itu kapan? Apa ya? Pas di Korea itu pas jadi gini ada acara namanya Suara Disco nih. Konseptornya teman kita yang akhirnya jadi manajer kita Deva namanya. Iya Deva. Iya dia perlu DJ buat mainin set Indonesia 6 jam dulu. 6 jam. Jadi di mana deh? Dulu tuh di Gourmet di Gunawarman dulu. Okay. Nah dia mau bikin acara itu karena part of brand activation lah saat itu ya. Iya betul. Deva kontak gue kayak gue perlu DJ nih buat ini. Kenapa lo kok bisa ngajak gue? Gue bilang karena di Instagram lo suka ngepost plat-plat Indonesia yang disco karena kayak Marinye yang The Steps yang uang judi disco gitu-gitu lo trans. Oke, berapa lama mainnya? 6 jam. 6 jam gue nggak bisa. Gue bilang gila. Bukan stoknya nggak ada, gue belum pede juga kak gitu. Kayak kasar sebagai DJ gue harus main Indonesia semua 6 jam. Gue ajak temen gue ya biar gue bisa ngelengkapin. Gue bilang gitu. Siapa? Aat. Karena Aat koleksinya jauh lebih ini dari gue, jadi apa yang gue nggak punya pasti ada di Aat, akan lebih ini dong. Nah Deva bilang boleh nggak apa-apa ya udah makanya disitulah kita ketemu dan disitulah kita masih pakai nama Merdi dan Aat. Iya. Nggak disangka acara pertama itu bikin macet Gunawarman dan gitu kita kaget sendiri itu kita kok. Di DJ booth itu lah gue banget kayak ada momennya kayak ini actually bisa nih ini actually works kan? nih gitu gini ya iya gitu nih bener bisa nih ternyata nih ya udah begitulah akhirnya abis itu kita langsung kayak ya udahlah 2015 itu 2015 Januari 22 gitu wajib mereka tanggal itu sebelum momen di Sentro tuh yang enggak Sentro tuh lama. Sentro 2010 gue nge-DJ di Sentro itu 2010 dan disitulah gue langsung kayak ada sedikit ya terganggu gitu kepikiran terus aja gitu apa sih gitu iya gitu kenapa ya gitu ya karena mungkin Merdi sama gue tuh mikir kenapanya itu ya mungkin ada yang bilang dulu saat itu kampungan kali ya mungkin lagu Indonesia apa gimana gitu gitu. Tapi kan mereka nggak tahu apa yang kita punya nih berdua nih enggak lagi temuan-temuan kita dulu itu tuh gila ini mah layak banget sebenarnya dimainin di klub. Kasarnya gini, kasarnya belum tahu tapi gitu. Saat itu tuh ada scene disco di Jakarta. Disco mereka mainin editsnya Donna Summer, mainin editsnya Michael Jackson, mainin editsnya Teddy Pendergrass. Sebenarnya kalau dibongkar lagi gitu, plat-plat Indonesia itu ada yang musiknya kayak Donna Summer. Ada bang. Ada yang kopinya apa covernya Donna Summer. Ada yang cover sampai Kano Italo Disco yang juga dimainin di set. Ada juga bahasa Indonesia disco tapi gitu. Ada juga versi Indonesianya Michael Jackson ada juga. Interpretasi gitu. Iya, tapi itu kan kalau lo denger kayak gitu lo gak akan bilang norak. Kenapa? Karena lo joget gitu pakai lagu Don't Stop Till You Get Enough Michael Jackson. Iya. Terus kalau lo dengerin versi Indonesianya, kalau lo bilang norak, orang sama musiknya gitu. Keren juga, funky juga gitu. Ayo, tinggal kita balikin kan gitu. Gitu ceritanya kak gitu kan berangkat dari diskriminasi itu ya iya mereka belum tahu aja mungkin gitu loh kita berpikirnya mungkin gitu ya mereka belum tahu aja dan mereka harus tahu sih
Kalau menurut gua ada teori sih agak panjang dikit ya. Nah. Kenapa gua dulu di Brandas ngasih judul di album kedua kita audio realis. Teori gua waktu itu karena sebenarnya ini warisan primordial generasi sebelum kita di mana kita tuh udah gue bilang korban imperialisme tren barat. Maksudnya gini deh, lo di SD pasti lahir ngedengerin pertama ke radio lagunya barat terus om lo, bokap lo kan klasik rock yang kita dengar barat, ada sih Indonesia nya. Cuma yang terpatri di kepala kita adalah itu adalah titik parameter. Kalau mau keren mereka gitu kan? Dengerin musik barat gitu. Sementara musik grassroots kita yang jadi kita menurut kita lokal sendiri cuma jadi side dish. Iya. Kayak begitu. Menurut tuh kayak gitu nggak? Kita kayak gue sih nanti gitu ya. Gue maksudnya lahir di Jakarta seperti halnya juga mungkin ya. Kota urban yang gue dengerin radio lu Rambas, barat terus semua ini gue angkatan gue. Terus MTV masuk, CD koleksinya barat semua, jadi kayak makin tahu lo musik barat makin keren. Gitu masih menurut gue awalnya mungkin. Iya sih. Kalau gue ngeliatnya hampir sama kayak di seluruh negara-negara di Asia, tadi terlalu country banyak yang kayak gitu nggak sih? Kayak dominasi dari budaya barat tuh kental banget, kecuali memang beberapa negara yang memang kayaknya kayak diktatorship banget gitu loh, misalkan kayak Kamboja gitu. Kalau Kamboja tuh kan kayaknya benar-benar ditutup tuh. Kayak jadi mereka hanya denger musik dari ini, tapi kalau negara yang ini terbuka gitu kayaknya jadi korban imperialisme tren. Iya benar. Gitu. Jadi acuan jadinya kan. Jadi acuan, betul. Cuman gue berharap dengan semakin terbuka teknologi kayak gini, jadi nanti gue nggak tahu berapa puluh tahun lagi, berapa ratus tahun lagi kalau masih ada semua kita, ya itu bisa bergeser, akhirnya jadi dari sana malah jadi look up-nya ke kita gitu kan. Udah mulai dimulai itu, mereka tuh udah mulai digging musik-musik Asia yang mungkin awalnya mungkin iya kan udah terjadi kan, kayak tadi kita bahas si Jello Biafra Shaking Days, Jello Biafra gitu, maksudnya itu kayak mereka tuh udah ngeliat musik kesini potensial gitu, sebenarnya potensial. Dan awalnya mungkin mereka ngeliatnya lebih kayak eksotis, tapi lama-lama kalau mereka rooted banget sama temuan-temuan ini, bukan nggak mungkin mereka jadi udah nggak peduli lagi sama pop dari sana, udah maunya apa yang dikeluarin dari Asia mereka jadi dengerin terus gitu. Iya kan, mungkin gue berharap sih. Lo berdua kenapa faktor terjadinya pergeseran tren itu, maksudnya gini, lu kan terbentuk 2015 kan? Iya. Sebelumnya tahu gue 2014 tuh juga David sama Alvin udah mulai menggiatkan Irama Nusantara. Iya, betul. Launching di website itu. Terus apa lagi ya? Terjadinya ya pergerakan independen skena lokal juga mulai ramai gitu. Betul. Yang mulai membawa wacana kelokalannya gitu. Itu menurut lu kenapa terjadinya di era itu ya? Kenapa ya Bang ya? Kayak awalnya Aksara Records lah. Iya sih kayaknya Aksara kalau Records kenapa ya pilihan lagi kali. Mungkin si Diskoria ini muncul di saat yang tepat mungkin kan. Iya. Kalau gue jujur gini, kalau gue tuh dulu karena di tahun 2008an tuh gue ngikutin skena underground disco kak, underground disco di luar gitu loh. Jadi kayak dulu tuh lagi marak tuh disco edits gitu. Iya. Apa namanya? Yang dua lagu digabungin jadi satu. Mashup gitu. Nah kalau ini nih kayak versi ini, jadi luar itu mulai digging record disco yang obscure, terus mereka edits gitu, terus mereka keluarin editsnya, terus bootleg mereka keluarin plat-platnya. Nah dari pergerakan itu diantaranya itu ada yang menarik perhatian gue tuh, ada namanya Baris K, Baris Turki. Orang Turki. Nah dari Turki, dia tuh bikin ini kak, nama platnya Disco Hamam, itu edits Turkish music semua tapi jadi beat disco gitu. Nah keren banget. Keren, dan mereka dia kalau main tuh ini. Mana tuh dulu tuh mana ya? Blok-blokan gitu kayaknya. Blogspot kayak blogspot. Dulu blogspot. Nah itu di situ gue ngeliat kayak, dan dia main setnya benar-benar Turki semua.
keren banget gitu, slow mo disco gitu yang kayak ada funknya juga gitu, psychedelic, ada timur tengahnya tapi disco gitu, bisa di mix gitu. Jadi dari situlah gue ngeliat kayak mulai oke, di luar tuh udah mulai ada kayak local pride-nya gitu ya. Iya, sama ini mungkin gue lihat apa ya, respect orang di luar Asia ini ke musik Asia nih. Si ini ada label namanya Zudrangma nih. Yeah. Zudrangma. Dia teman kita, orang Thailand. Nat namanya. Nah, dia ini juga awalnya ngoleksi rilisan lokal. Di sana kan hanya ada dua jenis musik nih, luktung sama molam. Gitu loh. Dia di Thailand. Oh, Thailand. Nah, dia tuh luktung sama molam. Itu kan musik tradisionalnya. Nah, dia itu mengemas ulang lah gitu loh. Dibilangnya Thai Funk. Nah, term yang mengkoinkan. Term yang mengkoinkan itu namanya Thai Funk. Dan awalnya nggak disupport pemerintah tuh ya pas dia datang gitu, tapi pas ada kudeta tahun berapa ya, akhirnya pemerintah datang ke dia, disupport. Dan dia udah kemana-mana sekarang Kak, sampai ke Eropa gitu, bawa band-band tradisional itu. Thai Funk nih. Thai Funk gitu. Iya. Gitu. Dia supaya orang gampang nerimanya, mereka molam sama luktung itu mereka bilang Thai Funk gitu. Nah, itu menginspirasi di Korea juga kan. Kita jadi kayak karena kita nemuinnya banyakan musik pop. Musik pop itu menurut kita kalau kita mau bikin koin atau term buat jogetan tapi pakai musik pop ya disco kan. Karena kan movement disco tahun 70-an tuh kayak Michael Jackson itu kan sebenarnya musisi pop semua kan, tapi karena mereka punya lagu yang upbeat, mereka lagu disco gitu. Jadi yaudah kita bilangnya Indo disco gitu. Jadi kita sedikit mengadaptasi dari pergerakan Nat dan Zudrangma Records ini gitu. Dan Baris K juga sih, itu kayak sih. Dengan signature dan Turkish disco. Diterima itu musik yang mereka, yang Baris K edit atau si Nat ini compile itu tuh diterima sebenarnya sama pasar di luar Asia ini gitu loh. Jadi artinya gue mikir, wah emang mungkin orang butuh pilihan kali, dan emang keren juga. Gitu loh. Proses yang dilakuin dari era 80-an. Iya. Bisa jadi. Jadi awalnya Kak, di Korea kita malah aimnya nggak pengen di market sini dulu gitu, tapi memang kita pengen orang jadi nengok lah mengenai musik DJing musik Indonesia. Cuman kita sebenarnya di luar, kita awalnya pengen kayak bisa contribute keluar juga gitu. Iya. Tapi ternyata respon masyarakat Indonesia-nya justru yang lebih cepat gitu. Jadi kita malah kayak sampai kayak, main lagi, diajak main lagi, main lagi nih, gimana? Tahu full time. Jadi full time kerjaan gitu. Full time. Lu juga dipecat ya, udah bodo amat aja. Udah ke DJ sekarang gitu. Ya maksudnya udah udah sibuk gitu kan. Iya Kak, gitu. Iya kan pada akhirnya di usia ini kalau gua gitu Kak ya. Di usia gua. Iya. Kita beda berapa hari doang ya. Nyari ketenangan batin sih sebenarnya. Maksud gua gini Kak. Gua udah coba kuliah, kerja di kantor, gue inget satu hari dulu bini gue pernah bilang dulu waktu gue masih di rumah sakit gitu loh, ya gue udah punya tanggung jawab kan dulu, punya istri dulu, belum punya anak gue nih, tapi dia tahu gue nggak happy tuh di situ. Lo nggak happy ya, gitu. Iya, tapi nggak apa-apa gue bilang gitu, karena kan gue udah punya lo sekarang, gitu, udah komit, nggak apa-apa kok, dia bilang gitu. Kalau lo ada sesuatu yang bisa dijalanin dan lo happy, jalanin aja. Kita udah nggak muda lagi kan, gitu. Gue telat nikah dulu soalnya. Gitu sih sebenarnya. Jadinya full time lah jadinya. Full time lah, iya. Gitu. Apa? Tanpa gaji. Lagi nganggur juga. Gitu. Iya benar sih, tapi Uce sekarang nggak bawa lo ternyata full time sini diarahkan jalannya gitu ya. Iya Kak. Nyata ada kembali lagi nih, gue minum ya Kak? Saya ngomong. Sebenarnya kan kalau ngomongin musik Indonesia atau format DJ gitu ya, sebelum di sekolah itu sebenarnya udah ada, kan udah balik kan, zaman di Bibis, Radio Kentang dulu dia punya, Radio Kentang. Kentang. Terus si
Batman juga, ada Disco Pantera, Iya. misi-misi gitu kan. Kenapa justru titik kulminasinya ada di lo? Apa yang bikin appeal lo tuh justru malah menyebar justru pas Dysphoria muncul? Ya itu gue bingung juga sih. Kalau mungkin yang ngebedain kali ya, kalau yang ngebedain gini, gue sama Aat itu fokus memang misinya pengen kayak kita punya mindsetnya DJ disco beneran gitu loh. Kayak jadi kita nge-treatnya memang bener-bener kayak Crowd controlnya gimana nih caranya gitu loh. Terus ngebaca floor nih gitu. Iya gitu. Jadi kita tuh jadi gini, walaupun set kita nyanyi-nyanyi memang ya, jadi orang mungkin banyak yang kayak mengasosiasikan Dysphoria itu kayak so called karaoke. Ini padahal itu sebenarnya bukan di intensi kita tuh tetap nge-DJ dengan kita ngebangun setnya. Iya. Kapan lo harus keluarin si the dropnya, kapan lo harus main musiknya lo pelanin gitu. Kita mindsetnya tuh mindset DJ Art of DJ. Ya, art of DJing yang kita tahu, karena memang kita belajarnya dari waktu kita ke klub juga gitu. Kita ngeliat tuh waktu setnya Anton main kayak gini, waktu setnya Hogi kayak gini. Kita tuh jadi ketika kita nge-present walaupun lagu Indonesia pop disco, ritmenya tetap sama. Ritmenya tetap sama. Kita tuh nggak kayak nyanyi-nyanyi buat kita cuma bonus kebetulan karena lagunya tuh memang sing along dan memang melodinya pop gitu, tapi bukan intensi kita untuk berkaraoke, nge-presentnya secara karaoke. Jadi kadang lagunya kita mainin sampai full sampai habis, baru di ujungnya kita mix gitu. Itu kan hal yang jarang dimainin sama DJ yang biasanya main karaoke atau main yang benar-benar itu biasanya di tengah-tengah udah langsung di mix gitu. Kalau kita enggak, kita nge-present lagunya full karena emang kita suka lagunya the whole songnya kita suka gitu. Jadi kayak gitu. Mungkin itu kali yang ngebedain ya. Iya. Gue masih kayak sebenarnya yang lebih krusial mungkin lo ada misi kurasi atau edukasi with added bonus gitu ya. Iya, ada dikit itu lah. Membawa fun, good times, the classic concept of disco. Maksudnya apa ya, kayak diskotik gitu ya. Cuma lo ada memperkenalkan juga gitu ya. Iya, hasil temuan kita itu. Kan serunya jadi kayak gini, kalau dulu di diskotik yang zaman dulu di tahun 80-an bahkan lagu Indonesia juga nggak diputar kan. Itu juga iya kan. Kayak jadi lagu-lagu kayak memberi kesempatan kedua bagi lagu-lagu itu, tau gak lo? Karena ketika kita ngobrol sama Om Faris waktu kita kolaborasi, ketika pertama kali dia manggung bawain Sakura yang kita kerjain, kita remix bareng sama dia, terus kita tampilin live bareng. Itu kan sampai di bukan Lucy, malah di depan Senopati. Senopati situ, gue lupa nama tempatnya apa. Suara disco ketiga. Nah, di situ kan orang nyanyi joget semua bawain Sakura. Pas udah kelar dia langsung bilang, gue nyiptain ini lagu, emang tujuannya tuh kayak gini, tapi baru kesampaian sekarang. 30 tahun kemudian 30 tahun kemudian dia bilang gitu. Jadi kita ngeliat kayak emang lagu-lagu ini sebenarnya punya, harusnya tahun 80-an tuh dimainin gitu di klub. Iya, tapi betul. Enggak. Jadi kesempatannya baru dapetin sekarang gitu. Kayak tadi lo bilang Kak, dulu ya orang dengerin lagu barat dulu kan. Indonesianya buat di rumah-rumah aja deh, di radio. Apa ya, bukan buat kayak gitu. Buat di mobil. Buat di mobil. Kayak Hippie Pura Krisya itu kan kayak buat jogetan sama temen seru kan. Disco kan, iya kan, kenapa nggak dipakai buat seperti maksudnya kan sebenarnya. Iya. Tapi akhirnya dipakai kalau nggak di konser Krisyanya atau di mobil gitu buat lo gitu. Tapi begitu akhirnya lo ke diskotik yang lo denger akhirnya YouTube Me Are Everything lagi gitu. Iya, betul. Kan? Jadi lagu yang lo mainin juga dapat second chance gitu ya. Iya, pada eranya nggak bisa dinikmatin, akhirnya dibawa ke environment seharusnya. Iya. Ini ada Niati, Nolati Laar gitu-gitu yang orang mungkin taunya. Iya kan di saat orang taunya kan ada Niati gitu loh, gelas-gelas kaca kan dulu. Iya. Tapi ternyata ada beberapa lagu yang nggak terkenal justru. Iya. Jadi wow, ternyata gitu. Sekarang kalau di Dysphoria main jadi malah udah nyanyi-nyanyi gitu, seru juga kan. Dan biasanya si audiensnya udah tahu tuh, atau akhirnya ada biasa. Responnya gimana? Ada yang anjir kok gimana tuh? Misalnya ada yang terkejut lo kah pas dengerinnya? Apa ada udah apa? Malah kita yang terkejut balik jadinya. Kayak waktu itu kita main di prom SMP, ada yang request Irianti Erning Praja. SMP Kak. Prom night SMP Kak. Berat habis. Atau kalau nggak Irianti Erning Praja yang mana aja, atau Rafika Duri yang catatan kisah. Gue langsung kayak bocah yang minta anak SMP. Ya ini sisi baik internet kan. Sisi baik internet nih. Iya. Gokil loh.
kita yang kaget-kaget jadinya. Karena itu juga gue SMP masih ngalamin ke Fire gitu kan. Iya. Fire terus nggak ada tuh di Indonesia ya. Zaman dulu sejarahnya emang barat semua. Iya sampai band Groove Bandit bikin lagu yang itu proper banget buat klub sebenarnya Kak, menurut kita Kak. Iya. Nggak dimainin di klub juga. Nggak dimainin di klub juga. Flora Asmara akhirnya kita yang mainin gitu, emang bener kok. Rindu pas dibikin gitu itu ya, kan, iya. gila ini mah klub banget lagunya, tapi nggak pernah ada di klub. Sayang ya. Sayang banget gitu. Padahal dulu makanya di mindset mereka. Nah, iya kan? Iya. Tuh, bener. Gitu. Jadi maksud kita ya itu gitu. Emang seharusnya lagu-lagu itu harusnya diputer seharusnya gitu. Lo sempet ngalamin nggak? Gue ngeliat lo kan ngadaptasi logo Ebony, sempet ke Ebony nggak? Iyalah, Sempet dulu, sempet gue. Eben. Ladies Night Eben. Iya. Dan itu ternyata memang jadi faktor yang ngejutin dan kayak snowball jadinya. Iya. Pas lo mainin dan membesar gitu. Iya. Terus poin dimana yang lo akhirnya kayak sekarang kan udah mulai bercabang, suara disco udah jadiin community dan program. Bahkan juga lo bikin sekarang studio pop ya. Studio pop, iya. Sebagai kayak konten hub ya. Iya. Itu untuk manajemen lo atau untuk khusus Diskoria atau gimana? Maksudnya kalau itu orang-orangnya sih sama dari tim suara disco. Iya. Jadi kayak makanya kita Diskoria ini kan kayak residen DJ-nya suara disco. Suara disco, betul. Nah, jadi ketika anak-anak suara disco ini bikin studio pop, kita juga studio pop ini kan bedanya bukan party tapi kan konten Kreator. Iya gitu. Nah, kita jadi kayak nge-host di situ juga gitu. Gitu sih. Tapi intinya sih tetap sama, tetap karya musik Indonesia juga kalau dalam bentuk kolaborasi gitu. Iya. Gitu sih. Ya awalnya kan saatnya apa ya, ada satu titik Kak dulu di mana emang kami berpikir emang harus bikin karya sendiri. Iya. Nah itu sih sebenarnya tuh. Karya sendiri, ada studio pop juga gitu. Dan dimulai dengan single pertama yang sama Dian Sastro. Bukan. Yang Pertama tuh Balada Insan Muda. Balada Insan Muda betul. Iya. Kompornya yang gerutin kayak ini. Badai Pasti berlalu. Betul. Dan itu mungkin yang dimana lo mikir ini nggak bisa kita selamanya mainin lagu orang, tapi harus ada produk sendiri. Betul. Iya, pengen ada kontribusi juga lah di lagu yang bisa didengar juga gitu. Betul. Bisa. Iya. Pengen punya karya lah gitu. Iya. Dan masih tentunya ngebawa konsep disco Indonesia yang udah lo canangkan sebelumnya. Pasti. Iya. Even though kalau gue boleh mempertanyakan gitu ya, ini kan yang lo bawa sebenarnya disco dengan approach era 80-an, even 70s gitu. Sebenarnya juga dengan serentetan single-single yang lo keluarin, semuanya kuat dengan nuansa, gue bisa bilang nostalgia mungkin ya, era dimana musik itu, era bilang tadi, era dimana waktu musik itu lahir dan nggak seperti dinikmatin gitu. Tapi lo agak khawatir nggak kalau lo nanti akan terjebak dengan konsep retro itu sendiri? Khawatir lumayan sih, karena sebenarnya kalau di set kita juga nggak, kita mainin yang lagu tahun 2000-an juga gitu kan. Kita bawain juga kayak, tapi memang nggak bisa dipungkiri banyak orang yang akhirnya stigma nostalgia itu nempel di kita karena mayoritas lagu-lagu yang kita pasang set kita tuh emang dari lagu lama kan, yang tahun 2000-an gitu ya, selipan memang, karena ya memang itu fakta yang terjadi di dunia musik kita nih. Lagu yang pop disco gitu tuh yang di tahun 2000-an kesini tuh gak sebanyak itu gitu. Memang either elektronik banget yang buat di sirkuit DJ banget, atau yang pop manis banget gitu. Jadi yang di tengah-tengah yang kayak konsep yang mau kita canangkan nih sebenarnya tuh belum sebanyak itu gitu. Tapi kalau kita diajak ngobrol, biasanya kita memang bilang kita ini bukan nostalgia buat kita lebih ke musik Indonesianya gitu. Gimana kita bisa bersenang-senang dengan musik Indonesia dari manapun era lagunya gitu, dari kapanpun eranya gitu. Gitu sih. Particularly pop lah. Iya. Kita yang popnya gitu, pop disco. Tapi kan tuh kembali lagi ke emang audiens kita sih sebenarnya. Kalau gue sih nggak begitu khawatir sih kalau gue bilang gitu loh.
Iya, gitu kan? Iya benar Iya sih. kan? Jadi kayak akhirnya ya udahlah gitu. Iya. Ada batas di mana menurut gua ada batas tipis. Ini kan sebenarnya kayak tren, kita juga retrofilia kalau saya katakan. Lalu kayak romantisasi era yang nggak bisa lo lalui terus dihidupkan lagi gitu kan. Sebenarnya kan dihidupin sama band kayak Naif gitu kan. Which is lo bikin ntar kita ngomong itu kan. Yang perempuan Naif itu kan seru banget tuh gitu. Sama Watch Shoes gitu. Bahkan ya itu tadi kalau kita ngomongin gelombang era di mana kebanggaan bermusik lokal di titiknya di Bibis menurut gua. Bibis. Tulang band-band yang bangga dengan warna sendiri. Caron and Roll lah dulu kan. Wah gila sih. Segala macam. Tapi menurut gua ada perbedaan tipis antara duplikasi atau plagiarisme sama reinterpretasi. Kayak gitu. Lo kesusahan nggak waktu bikin musik-musik ini antara kita ini thin line yang mesti gua nggak bisa cross atau mengalirnya organik aja waktu bikin? Justru jangan mikir seperti itu sih. Kita nggak mikir seperti itu, lihatlah nanti keluarnya seperti apa gitu. Maksud gua kalau kita mikir seperti itu dulu, jadinya terjebak di situ nantinya gitu loh. Ada ketakutan mungkin gitu loh. Bikin aja dulu gitu loh. Keluarnya seperti apa gitu. Lu berdua gimana proses bikin lagu tuh dari berdua dulu pasti kan? Jadi karena sebenarnya gini, kalau kayak gitu kan basicnya memang DJ Kak, maksudnya karena sebagai DJ. Jadi ketika kalau dibilang skill musik kita ada, tapi juga bukan skill musik yang mumpuni banget gitu, bukan skill musisi lah levelnya. Jadi kita tetap butuh tandem biasanya untuk kayak yang musisi benernya untuk kayak menerjemahkan apa yang ada di kepala kita gitu ya. Sebenarnya saling membutuhkan juga. Tandem kita ini referensinya mungkin nggak sebanyak kami berdua. Karena sebaliknya juga si musisi ya kita juga bukan musisi juga sebenarnya gitu. Tapi punya referensi untuk dituangkan jadi karya gitu. Jadi makanya di setiap pengerjaan single tuh biasanya pasti ada kok tandem produser gitu untuk kayak yang memang mengerti banget teknis. Kayak ya apalagi kita main di ranah musik pop kan. Itu kan udah ada formula sendiri kan yang memang kayak gimana bikin musik pop yang bisa akhirnya ngebuat lagunya tuh bisa enak di langsung di kuping, langsung bisa diterima. Kalau gue mahat mungkin bisa, tapi kita kayak 3 chord system aja. Dari sini gini gitu. Iya, cuman ya gitulah gitu. Jadi biasa kita selalu barengan sama teman-teman gitu. Jadi ada kolab teman-teman musisi yang sebenarnya udah ada kepalanya nih, kita begini chord, melodi dan nuansa macam terus sama mereka diterjemahkan gitu. Gitu. Tapi direction tetap kita juga kita ikutlah banget kita yang ngedirect soundnya mau kayak apa, gimana aransemennya, kita mau tambahin string, mau tambahin brass, mau tambahin apa, itu semuanya kita juga ikutan gitu. Karena kan memang pada akhirnya yang mempresentasikan lagu itu kita kan. Yang tahu di floornya ya kita, makanya itu ini habis ini gitu. Gitu. Cuma kalau dibilang buat sih kita juga nyoba, adalah cuman ya bukan masih kayak cuman mumbling around sketch doang ada di laptop sama di komputer ada, cuman akhirnya kita keluarin mah yang single-single yang memang akhirnya udah sama tandem produser bener gitu. Gitu. Ya kita sih berharap ke depannya nanti bener-bener ada yang versi kita sendiri juga ada nanti lagunya gitu yang kita bikin bareng. Gitu. Sayangnya rentetan tulisannya terjadi waktu lagi pandemi kemarin. Justru aktif ya. Justru aktif. Iya. Udah sempat dibawa tapi kan dulu kalau nggak salah beberapa kali main ya, tapi kan masih streaming ya kalau nggak salah. Streaming. Yang barengan sama crowd gitu pernah nggak? Akhirnya pernah sekali ya. Sempat ada acara di Jakarta Selatan sini nih, kita pernah main, tapi yang lebaran kedua. Yang lebaran kedua ya? Lebaran kedua. Iya. Itu seru. Adalah 1-2 acara. Ada 1-2. Lagu-lagunya udah dibawa di stream. Udah dan seru banget sih, seru banget sih. Kayak dan udah kenal mungkin lagunya.
Iya, kita tuh yang bener-bener proper launching tuh cuman Balada Insan Muda, kita launchingnya di Lucy. Iya. Setelah itu semuanya pandemi, itu semua single yang setelah Balada tuh pandemi semua Kak. Tutup doang. Hasil pandemi semua tuh. Hasil pandemi semua. Justru produktif. Iya, jadi pandemi akhirnya hampir semua diskografi di Korea di pandemi. Iya. Karena gue lagi senggang gitu, waktu senggang sih maksudnya. Waktu lu juga banyak kan. Iya, dan ya biar orang juga tetap ingat lah sama kita. Iya kan, at least apa dengan keluarnya lagu orang jadi tetap ingat gitu. Iya. Bagian dari menurut gua ini ekspansi lo itu juga tertolong sama ya kayak tadi the power of internet kan gitu. Iya, betul. Mungkin gitu karena gimana ya? Itu menarik yang lo bilang tadi ada reciprocal timbal balik dalam artinya gini. Lu bisa dibilang kan sama kayak gue generasi X nih gitu. Iya, betul. Yang melalui perpindahan era analog ke digital. Iya. Gitu. Tapi kita juga melalui gimana sulitnya mencari informasi, gimana kita digging, ya kan, dan beberapa kita tuh benar-benar treasure dan menghargai apa yang kita dapat gitu. Iya, betul. Dikomparasi dengan generasi sudah kita, gue bukan membedakan atau being old dinosaur kayak generasi lo jelek. Cuma menurut gue yang jadi audiens lo sekarang adalah audiens Gen Z kan, millennials yang mendapatkan informasinya instan. Mereka ngambil dari internet, dapat dan nggak ngerasain itu ada euforia di mana waktu lagu itu bukan nggak diputerin, bahkan waktu lagu itu ngetop dia nggak di situ. Iya. Karena bisa terima, dinikmatin betul. Kayak gitu. Itu yang proses yang lo iniin lagunya ketolong dari itu juga ya, sosial media dan iya sih, sosial media dan pengaruh itu ya emang ini banget sih, maksudnya orang tuh jadi apa ya, sekarang nyari informasi udah jadi dari situ semua kan, cepet banget gitu, jadi kayak bahkan untuk kita nge-brand diri kita dengan apa yang kita pengen tampilkan ke orang aja udah langsung dijudge-nya dari situ kan. Iya, jadi menurut gue sih emang ya itu udah faktor yang paling cepet, makanya kita juga masih bingung sampai sekarang. Kayak, dan kadang juga kita berpikir, kalau gue dulu pernah lah berpikir kayak coba gue kalau hidup di zaman sekarang dari udah lebih apa ya, gue mungkin bisa lebih canggih dari apa yang gue sekarang gitu, karena kayak lebih cepat nguliknya. Kalau dulu kan kayak harus lo belajar musik harus ngeles. Kayak harus, kalau sekarang tuh kayak lu cuma tinggal buka aja di rumah udah bisa gitu kan. Iya. Kalau makin tua gue sekarang jadi karena udah lebih mager aja, coba umur gue sekarang udah versi mudanya gue mungkin udah jadi drummer jago banget kan. Dan juga itu kan pilihan-pilihan kayak pilihan karir, pintu-pintunya kayak dulu, zaman dulu kita dibilang mau jadi apa, lo jadi musisi, jadi DJ, sama orang tua kita diapain kan. Tapi sekarang udah kebuka pintu-pintu kayak lo ada yang Instagram content creator, iya. Big data processor atau big data engineer apa udah aneh gitu ininya. Profesinya kan. Sound engineer sekarang udah di mana-mana kan. Sound engineer dulu kan kayak lo mau kayak bisa bukan dihitung, maksudnya sekarang sound engineer yang yang indie juga banyak kan, banyak sekali yang apa freelance sound engineer. Kalau dulu kan kayak harus dia di studio ini kalau dulu kan. Kalau sekarang kan di rumahan juga lo udah bisa proper lagi ya. Iya, betul. Iya, masih bingung sih Kak, juga gue sekarang masih kayak masih ngeliat responnya juga sampai sekarang gue masih kaget lah. Sama kayak gimana sih di Korea tuh bisa sampai gue bisa jadi full time lah kerja gitu. Gue awalnya kan nggak mikir ke situ, kita cuma mikir kayak yang penting apa ya, ada we're just man on a mission aja gitu. Misi kita pengen lagu Indonesia dipakai jogetan. Iya gitu. Sejauh ini
Dulu kan udah main ke Australia, udah main New York, ke Amerika, Jepang, Korea. Tapi di kita sendiri paling jauh di luar Jawa kemana? Ke Ternate kita. Anjir. Ternate. Ambon ya. Keren banget sih Kak itu. Tempat juga bagus banget. Bagus banget Dan di tempatnya. tiap tempat tuh responnya Alhamdulillah. iya. Bagus. Kaget sih kita makanya sampai bisa segitunya orang. Nggak masuk yang kayak tadi Atu gue bilang, lo pengen misi membesar musik Indonesia. Kita juga sekarang jadi saksi gimana musik, taruh lo K-pop, ini kan Taipang tadi lo bilang, K-pop lah sekarang. Jadi fenomena dunia banget itu dia bisa nge-push segitunya dan juga di-push sama pemerintah juga kayak support gitu. Iya betul. Kenapa menurut lo belum kejadian di Indonesia itu? Padahal kan ininya banyak fanatik ya, fansnya. Kalau kita bikin lokalnya sebenarnya dulu 2010 sempat ada apa? Si Morgan Oey. Oh, iya apa sih? Smash. Iya. Yang mau Leo kan ya mau Leo sama dihidupin lagi. Cuma nggak dapat fenomena itu. Kenapa kita nggak bisa kayak begitu ya? Kayak pop, maksudnya fanatisme dari fansnya gitu. Gue ngerti suara di shop aja udah punya ini, cuma Iya, ngerti juga gue mau seskala itu ya. Gue tuh melihatnya lebih ke sini sih, itu peninggalan penjajahan kayaknya. Maksudnya kita tuh orang Indonesia ya suka nggak suka, kalau gue ngeliatnya tuh jadi kayak kadang karena dulu kita dijajah Belanda, kita ngeliat orang bule tuh suka kayak agak lebih superior gitu loh. Jadi selalu ada perasaan seperti itu gitu. Gue tuh pun kadang juga suka minder juga, kadang ya gue masih ngeliat kayak oh DJ di luar nih, oh iya dia harus gue ikutin, walaupun setelah sekian lama baru gue kayak enggak sih, gue nggak harus selalu ngikutin dia, gue bisa nemuin ini gue warna sendiri gitu loh. Cuman kayaknya itu peninggalan penjajah ya sih, yang kayak subconscious tuh jadi subconsciously ada terus gitu, kita selalu yang keren, kita nggak keren, rasa inferior ada. Enggak nih yang itu keren lah, yang itu keren lah gitu, udah pasti yang keren dari situ lah gitu. Padahal ada itunya tuh. Gue pernah nih Kak, gue nge-DJ sekali nih sama temen gue, ada DJ dari Australia. Dia datang gitu main, gue nemenin dia, gue opening aja gitu. Pas main masa pecahan gue. Bukan. Iya. Jadi dianya malah kayak enggak, padahal harusnya headlinernya dia gitu. Lu sempat ngomong kemarin di interview mana ya, malah ada DJ dari Bali yang udah gede-gede di maksudnya world class international. Bali udah minta lagu ke lo. Iya. Kontak ke Discord-nya, gue minta ini dong, koleksi lagu Indonesia lo. DJ itu tuh gue ngeliat suka banget. Iya. Itu kayak kolektif disco rap entak sih. Oh tahu. Nah, dia di Bali kan? Iya di Bali salah satunya di Bali. Nah dia, maksudnya gue tuh dari dulu ngefans sama dia dari era disco itu. Cuman dia akhirnya udah pada tahapnya tiba-tiba bisa DM gue kayak minta dong lagu Indonesia lo gitu. Gue kan kayak dari situ maksud gue gini, gue bukan nggak mau share ya. Kalau gue tuh ngerasa ya fair is fair aja. Jadi gini, kalau kita lagi digging bareng nih, terus lo nanya-nanya, gue akan kasih tahu gitu. Cuman at least ada usaha barengnya gitu, bukan kayak cuma tinggal itu etika aja gitu loh. Bukan kayak tiba-tiba kojok-kojok bagi lagu lo dong. Nggak, jangan-jangan Bang gini, itu etikanya penjajah juga kan? Mungkin itu juga, kita nggak tahu ya. Sini kamu mana gitu, inlander, iya gitu. Kalau kita gue kalau emang ada temen kita orang manapun itu, kalau ada kita digging bareng pasti kita kasih tahu. Kita kan kasih tahu gitu. Cuman lagi digging tapi lagi digging bareng ya, itu fair dong. Iya, kalau DJ lo minta playlist lo ya kali. Iya kan nggak gitu juga. Gue maat juga bukan yang kayak gue bagi playlist atau apa gitu kan, nggak gitu juga gitu. Dan ini kan dia DJ yang mungkin lebih gede namanya daripada kita berdua siapa gitu, tapi kok gitu kan. Dan gue masih ngefans sama dia, cuman ada dalam beberapa hal buat gue ya kalau kayak gitu kan ya enggak dong gitu. Ethic wise gitu. Cuman emang ya itu kali mungkin mental penjajahnya kali. Mental penjajahnya yang ngelihat kita seperti itu, sedangkan di sisi kita ngelihat orang luar seperti itu gitu. Mungkin orang gitu lah Kak. Kayaknya gue ngeliat itu ya, makanya kenapa kita selalu masih ada berasa apa ya, kayak tadi Ad bilang inferior itu. Iya, rasa inferior. Rasa kelamaan dijajah mungkin. Kelamaan dijajah. Ya
however the table has turned menurut gue sekarang. Iya kan, udah berbalik. Kita ada nama-nama kayak Modus Operandi juga terus keluar kan. Ya banyak lah maksudnya kalau udah ngomongin menurut gue di dalam satu dekade terakhir ini udah benar-benar kita udah mulai mereka gitu kan. Iya. Termasuk lo juga sendiri tadi lo bilang kan memang misinya mau memperkenalkan musik Indonesia. Udah terjadi sekarang lo udah mana-mana gitu. Setelah itu sempat apa lagi nih, maksudnya lo ada festival 07 yang lo mainin gitu, yang lo pengen tampil nggak? Apa ya? Itu apa? Ada. Rainbow Disco. Iya. Itu kayak kita pengen banget ya main di Jepang acara. Itu kayak camping gitu, tapi DJ disco semua. Camping ground gitu. Ada acara, terus disco, terus kalau pagi sebelum pada mulai disco pada ada yang senam pagi dulu, sarapan, habis itu baru Jepang, seru deh. Itu kayak kita pengen banget main di situ. Iya, kita pernah ngomongin itu tuh. Rainbow Disco Club. Benar, Rainbow Disco Club namanya. Ini kalau kita ngomongin yang sekarang proyek yang lagi lo jalan ini yang terhormat. Nice. Iya. Terbaru yang udah dibikin, masih dalam proses. Iya. Gue termasuk yang cukup beruntung ikutan. Ikutnya gue ada di Caniago. Iya, salah satu tim tuh ya. Betul. Dia suara disco, studio pop dan suara disco. Iya. Bang ikutin dong, kayak gue kok anjing seru nih, ayo gue. Iya. Terus ikutan gitu. Ini apakah bagian dari repertoire album? Ini enggak sih, masih tetap single aja. Album kita udah lagi dalam proses penggarapan, tapi kalau album bakal beda lagi sama single-single. Dimasukin nanti. Udah berapa lagu sekarang? Ada 5 lagu masalah. Yang 5 lagu ya? Enggak? 6. Yang udah dirilis. Yang udah dirilis berarti nanti sama ini ya 7 sama ini. Sama si Yeta. Nambah 2-3 lagi jadi album coy. Sebenernya iya. Tapi mau ada beda lagi? Beda lagi lah kalau itu. Produktif nih ya. Iya, ada idealisnya juga kak gitu. Kayak maksudnya selama ini kan yang ya pop, tapi kita juga pengen ada sisi kayak elektronik atau sisi eksperimental yang kita dengerin. Nah itu mungkin kita keluarin ntar di album gitu. Disco yang agak eksperimental, kayak space disco gitu-gitu loh. Iya gitu. Oh, ntar akan beda ya? Iya, biar keluar sisi Merdi, sisi Aat nanti. Lebih keluar di album nanti nih. Disco yang personal taste-nya. Iya gitu. Pengennya sih gitu. Dan kayaknya akan break up dari konsepsi Diskoria yang orang tahu sebelumnya. Kita masih berusaha menarik benang merahnya lah, maksudnya mungkin nggak yang akan terlalu apa masih tetap pop, cuman nanti tiba-tiba kedengeran ada distinct soundnya pengennya gitu, kayak tiba-tiba sound synth-nya bisa yang agak yang spacey gitu, drumnya juga soundnya yang gitu, mungkin ada pakai efek-efek delay yang gitu-gitu, pengen gitulah eksperimental sedikit. Lebih sedikit eksperimental dari approach kita sebelumnya gitu. Iya. Betul. Kaget nih kayaknya nih. Semoga ya. Lagi pengoplosan. Iya. Lagi tahap. Inilah. Dibantu sama ada teman kita produser juga. Iya. Gitu. Gitu. Proyeksi kira-kira kapan? Masih lama sih kak. Tahun depan lah. Tapi masih lagi dioplos sekarang. Iya, lagi dioplos. Iya. OTW. Lu perhatiin progresi atau perkembangan ini lokal nggak, musik lokal terutama yang apa ya, disco scene ya, elektronik scene gitu. Ya yang sejauh yang kita bisa gatherin infonya, iya sih ngikutin lah gitu. Tapi kan ternyata luas banget kan, maksudnya ada yang sirkuit DJ yang kayak progressive house gitu, nah itu kita nggak ngikutin. Tapi kalau yang mungkin versi band atau DJ yang masih mainnya disco juga kita ngikutin sih, atau house gitu ya masih lah scene-nya gitu. Lebar banget ya. Sampai Gaba sekarang Geber gitu, sampai Geber. GMO ya si Arem. Ican. Iya. Wah gila sih, tuh keren banget sih. Sampai situ tuh bangga lo gue, beneran kak. Iya. Ya coba deh lo bayangin dari dulu kita hidup di musik sampai akhirnya anak negeri yang bikin kayak gitu sih gila sih. Dan di Indonesia kan. Iya. Dan main di boiler room lagi. Di Indonesia kan itu. Di Indonesia kan ya. Wah gila, rasanya nggak ada rasa Geber seperti itu di luar gitu, cuma dia aja tuh, mereka aja tuh si Geber itu kalau menurut kita sih yang kayak gitu warnanya, karena di Indonesia kan memang warnanya. Iya. Gila sih itu.
menyenangkan ya. Lo sendiri ada respon audiens paling jauh pernah dapat dari mana? Orangnya dari mana gitu? Maksudnya kayak nggak expect gitu. Dari mana ya? Biasanya Jepang. Iya, Jepang ya? Jepang sih. Jepang tuh yang rajin tuh ya. Jepang rajin tuh. Kalau kita ada baru gitu. Kalau di Twitter tuh ya, Iya. kita kan dari Twitter, tapi kalau setiap kali kita rilis lagu tuh selalu ada orang Jepang yang nge-tweet gitu. Iya. Pakai bahasa Jepang juga, karena dan sampai ada record label yang nawarin ngerilis versi Jepang lagu-lagu kita. Dia bang soalnya kayak apresiatifnya, wah banget. dari dulu lah kak. Nih, gua baru kepikiran gini. Ada berita apa gitu? Oh, siapa apa ya? Gua pernah cerita siapa ya, lupa deh gue. Jadi ada diskriminasi musik karena terhadap di Asia, kecuali Jepang. Gitu. Oh gitu. Kenapa kita dipersulit nama-nama Asia ini untuk mentang ranah internasional? Karena apresiasi kita tuh dianggap maksudnya pembajakan paling gede di Asia. Iya. Terus apalagi ya dianggap kontribusinya buat industri musik global tuh nggak signifikan, sulit gitu kan. Padahal kita kayak seni, cuma kok nggak sama kita juga bang sendiri nggak support. Tapi kalau di Jepang, lo kan tiap band pasti bikin eksklusif Japanese release, kan pasti ada hobinya, gitu kan. Terus pasti laku di sana karena itu ada market sendiri ya. Semuanya kayaknya genre musik ada marketnya di situ deh. Semua ada. Semuanya kayaknya sampai ada. orang Jepang mainin lagu Funkot kan gimana coba? Iya, gede lagi namanya. Ada Jet Baron tuh. DJ Jet Baron namanya. Itu mainin Funkot Indonesia kak. Anjir kayak si siapa? Perontakan. Iya. Dia udah lama. Tapi dia udah dari 2000. Dari 2000-an. Jadi lagu Indonesia sama dia dibikin sendiri. Iya. Jadi mereka bahkan nyari lagu-lagu Funkot Indonesia di sini, mereka digging ke sini nyari. Terus mereka mainin di sana. Gila itu lagu-lagu yang bikin gue bete kalau lagi di kota. Iya kan? Bikin drop di sana gede. Terus udah gitu sampai mereka juga bikin acara ada mainin lagu Indonesia yang 60-an itu kayak Papaya Mangga Pisang Jambu itu kayak gitu-gitu tuh Aswan Hussein gitu dimainin juga sama mereka. Suliman sih bener tuh, karena gue juga dulu inget zaman-zaman gitu lah, gitu kan, sama si Leo Ringo gitu kan, anak dulu lah. Sempet nyasar ke klub namanya Heaven apa ya lupa deh. Itu dari ujung-ujung itu dikoplokin lagu Separuh Nafas. Iya kan Dewa kan, iya ada semua itu. Gue malah lapar gitu kan. Iya. Tapi itu tahun 2003-2004 loh. Iya kan, 2000 awal kan. Iya. Yang pikiran gitu ya. Ada. Maksudnya sampai sekarang akhirnya gini loh, kalau dulu kita ngelihatnya kalau DJ yang mainin Funkot atau koplo itu hanya DJ profesional di scene-nya itu, bukan dari scene anak-anak. Sekarang udah dari scene anak-anak yang mainin kan. Kayak perontakan gitu loh. Itu kan artinya memang maksudnya udah semakin kayak menyambung tadi informasi yang makin luas, orang jadi makin bisa menerima, orang nggak gengsi lagi. Orang kita terutama jadi banyak yang ngeliat kayak, oh musik ini gue cool nggak ya kalau gue dengerin musik ini? Harus dapat justifikasi dari orang yang dihormati dulu, karena orang ini dengerin ini, oh gue berarti cool dengerin ini. Sedangkan kalau sekarang tuh jadi mungkin bisa kayak gue suka ini, informasi. Ya orang udah lebih gitu kok. Buka dan biasa. Iya, dulu kan masih dikotak-kotakin gitu, kayak aduh sebenarnya gue suka nih tapi gue terlihat oke ntar sama kelompok ini gitu loh, ada gitunya kan. Iya. Jeleknya gitu. Iya. Social pressure aja gitulah. Pressurized by the social. Iya. Gitu. Ya. Tapi tahu deh ya. Alhamdulillah sih kita kayaknya nggak ngelewatin itu deh. Zaman itu kita justru pengen beda sama yang lain dulu kan. Gitu loh. Cari yang lebih beda lagi sama society, beda lagi sama society. Gimana biar beda nih. Lu tadi nyebutin kolektif Taifang itu sempat akhirnya dapat support dari pemerintahnya. Terus dia ada nggak peran otorikal? Apakah yang menempel? Enggak lah, kita enggak. Buat kita kayaknya yang support banget mungkin yang harus disupport ya Irama Nusantara kan. Menurut kita harusnya, maksudnya kalau di Korea kita sih kalau memang kita bisa dapat support dari pemerintah, mungkin kita siap mensupport balik pemerintah untuk misi kebudayaan pemerintah gitu loh. Tapi kalau menurut kita pemerintah harusnya mensupport ya Irnus ya Bang ya harusnya. Irama Nusantara lah.
karena menurut kita sih Mereka yayasan itu sangat mulia ya. Mulia sekali gitu. Jadi Entah kita juga 10-20 tahun lagi kita nggak tahu, tapi generasi nanti akan berterima kasih sekali sih Kak Sama Irama sama yayasan itu kalau menurut kita sih. kita lebih kayak apa ya, ngebantuin aja lah, bikin seru kalau supaya anak-anak ini jadi nengok musik Indonesia. Kalau mau tahu musik Indonesia kayak Irama Nusantara, kita yang apa ya, kita kayak juru, kayak orang yang manggil-manggil, kayak kucing yang manggil-manggilin gini. Kucing gini. Iya gitu. Tapi gila ya, maksud gue, lu kan bisa jadi udah secara nggak langsung udah jadi ambasador culture-nya Indonesia kan keluar gitu. Cuma kok gue dari ujung ke ujung nih ngelakuin interview kayak begini, yang interview musisi. Ini bisa dibilang kalau udah ngomongin tentang ranah, ada nggak lo support otoritas pemerintah? Kagak ada. Nggak ada. Ya kan itu juga dialami sama si Sudraman kayak gue bilang tadi Kak. Tadinya juga dia coba ke Dia tapi tahun 80-an ya enggak? apa? Dia tahun 80-an dicuekinnya lah gitu. Oh enggak. Dicuekinnya emang dia tuh baru ada sebenarnya. Baru-baru juga. Maksud itu lagu-lagunya emang dari tahun 70, 80, 60 bahkan juga. Tapi format yang dia bikin Taifang sih nggak begitu lama sebenarnya, tahun 2000 awal kayaknya. 2000-an awal. Nah, ketika itu dia minta support pemerintah tuh dicuekin. Gitu loh, sampai ada kudeta, gantian deh. Kan buat apa namanya itu ya, Bang? Memperbaiki image Segala gitu loh, kayak supaya ya nih apa ya, kita cinta negara kita gitu-gitu ya, melalui culture-nya gitu. Kalau kita sih nggak ada, paling yang kita bersinggungan lebih, kita yang ke New York tuh sebenarnya ada korelasi dengan Kementerian Luar Negeri. Tapi yang menghubungi kita bukan dari Kemenlu, kita dari Yayasan Batik Nusantaranya. Kita support Yayasan Batik Nusantaranya. Betul. Tapi Yayasan Batik Nusantaranya juga kerjasama sama Kemenlu untuk bikin acara di New York gitu. Jadi kita nggak direct. second layer lah ini. Iya, gitu. Itu sih, jadi minim ya nggak ada ya kayaknya. Lu tapi udah nanya-nanya tuh ya, emang nggak ada tuh ya? Aduh, minim ya. Minim Itu ya ini kalau lo lihat edisi The Flowers, gue kaget tuh ngomong itu sama anak-anak itu tuh, maksudnya sama Jack Boris gitu kan. Jadi ternyata mereka juga concern banget gitu. Gue belum tahun-tahun loh, men, mana kagak ada gue di ininya gitu kan. Sama person gue dua meninggal apa atau gimana ya. Menurut gue itu salah satu contoh dari sekian banyak yang figur musisi yang berprofesi sebagai musisi mungkin balik, tapi ya nggak dapat. Gue kirain abis 98 keadaan berubah tentang itu, enggak tapi ya. Sih, acknowledgement-nya nggak ini. Iya. Nggak Iya. harusnya gitu lah. Iya. Kayak gitu. Padahal misalnya kayak lu begini, Irama Nusantara, itu kan dulu jadi ambasadornya Indonesia. Iya. Jujur gue berharap sih sebenarnya ada tuh kebersit dulu ya gitu loh. Setelah dulu 98 ya, kejadian 98 dulu 21 Orde Baru jatuh itu tuh ada gitu loh harapan itu. Wah, mudah-mudahan Lebih terbuka, lebih dilihat lah seniman sebagai profesi gitu, musisi sebagai profesi. Enggak juga. Udah, menurut gua much better sih ya, cuma kerja sendiri. Iya. Kerja sendiri, keblautan sendiri. Keblautan sendiri, bener sih. Gitu. Iya. Kan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai Yes. sejarahnya. Sejarahnya. Iya. Musik kita gila loh ya. Gila, Kan Kak. Gila, orang Kak. katanya gila, gila lah punya track disco. Iya, Kak. Gila nih, ada Niati, Gila, Kak. Beneran, Nolatilar, Iya. Ade Manuhutu Lu gitu. masih aktif digging? Masih Online juga, digital, nyari online, YouTube, Mandi. iya Terus kayak gitu. kaset Sekarang juga. kaset gitu juga, iya. Kadang-kadang ada yang nggak format kaset ada, platnya nggak Platnya ada, nggak ada. terus baliknya gitu. Iya. Ceburin aja udah nyemburin. Berarti yang lagi pernah kita kerjain sekarang sih YTH Naif. ini. Iya, sama nyicil album. Ini track ini dibikin particularly karena tribute aja untuk Naif sebagai Iya. Iya. Karena Respon fans lah kita. Iya, respon fans. Kita sebenarnya sebagai sih. fans. Iya. Maksudnya, ya pasti fans akan bereaksi lah terhadap bubarnya band itu kan. Reaksinya beda-beda ya, kalau kita Reaksi gini reaksinya Kita gitu. tuangkannya ke sini. Gue dengerin lagunya sih, gue bilang itu capturing esensi Naif banget sih. Iya. Maksudnya Klipnya lihat gak? Gua belum lihat, tapi Belum lihat ya klipnya. baru
ya potongannya kan, karena lu pakai CD lu bakalan nyanyi nih, tapi kalau di morph sama apa namanya di klipnya gitu kan, kocak keren sih, apa namanya ya kreatif loh maksudnya ininya, pembuatan klipnya gitu ya beda, dan itu nanti cuma bocorin ya. Pokoknya keren, mau tungguin kita keluarinnya pas 22 Oktober berbarengan sama ulang tahunnya Naif. Ulang tahun Naif. Jangan rilis single duluan daripada episode ini. Karena kan berarti tinggal 2 minggu lagi ya? Iya 2 minggu lagi, 3 minggu lah. 3 minggu lagi. Ntar bisa barengan deh, jadi bisa teman-teman di Skater bisa ngeliat juga tuh. Iya. Kita mau lagi dibikin, album lagi diupload. Iya. Di album nanti ada kolaborasi lagi nggak? Masih ada mungkin? Pasti ada. Maksudnya di setiap lagu pasti nanti kan akan ada vokalis paling nggak minimal kan. Jadi pasti akan ada kolaborasi sih. Tapi kalau ngomongin dream collab lo, satu siapa? Lu siapa kan? Oh aduh. As a Discovery ya? Iya, udah nggak ada tapi Hari Rusli, gue pengen banget. Wih, udah lama. Iya. Kalau gue Hari Rusli, gue. Tuh, pusut otak kata. Wah, kemajuan. Iya. Kemajuan. Iya, advance dia. Iya. Itu sampai dia ada di buku sejarah musik elektronik dunia tuh, nama dia masuk loh. Dia Slamet Abdul Syukur. Gue beli bukunya di Singapura di Takashimaya, di Kinokuniya. Wah, sejarah musik elektronik per negara. Hah? Asia gitu. Oh, Jepang. Hah, Indonesia ada gitu. Hari Rusli. Album yang itu yang Pasar Seni ITB itu Bang, yang Batas Echo. Iya, dia bikin kaset dulu nih pas Pasar Seni ITB Kak. Tahun 86 kalau nggak salah. Dia cuma itu satu kaset cuma 2 lagu, A sama B atau itu yang masuk. Itu 20 menit lagunya kayak iya. Dari satu konsep album ke yang lain tuh. Iya. Hari Rusli sih kalau gue emang pengen banget ada lagu yang nyanyi Om Faris. Tapi belum sampean deh. Belum, maksudnya kalau kolaborasi manggung udah, tapi kalau lagu Diskoria yang dinyanyiin Om Faris itu belum. Iya. Padahal kan udah ya at least udah terjalin udah sama. Udah, dan bisa gitu tinggal bisa. Harusnya bisa lah tinggal. Si Oma gatelan mulu orangnya kan. Nanti diajak ayo. Tinggal nanti mesti di follow up aja sih gitu. Iya. Pengen kalau gue tuh pengen karena gue suka banget sama karakter vokal dia dan kita juga ngefans banget sih sama dia gitu. Pengen lah satu lagu dia yang nyanyi gitu. Bahkan gue bukan nyanyi, kalau benar duduk bareng bikin lagu gitu gue juga. Iya, pengen banget juga. Gitu sih. Gambar bareng ya. Iya. Kayak yang cocok dengan musiknya Diskoria ya berarti ketika dia dulu menggarap Selangkah ke Seberang atau Sakura gitu kan diulang lagi gitu tuh seru banget. Iya. Sakura gila sih. Iya. Itu musisi tahun segitu make ngasih part breaks di tengah lagunya kayak gitu tuh nggak kepikir sih. Di tiap konteks ini kayak begitu deh kayaknya. Kan Barcelona juga selalu diselipin part dimana itu mana gitar flamenco-nya di tengah. Begitu kan. Kayak tiap ininya dirubah-rubah satu lagu bisa berapa ubah ini gitu. Yang break Sakura gila yang sih. Break Sakura tuh kayak lu pindah ke zona lain gitu kayak transcendental tuh temeng gitu apa ya? Kan zaman dulu belum ada Cepan ya, gitu loh. Iya. Kok bisa gitu? Sih kayaknya. Kayaknya enggak beda belum deh, 80 kayaknya. Dia 86 ya? 80 enggak dong. Sakura 80. Sakura 80. Awal 80. Itu breaksnya kayak gitu, kayak buat mecahin crowd gitu. Ini kayak abis itu abis dari mana sih dia nih gitu loh. Kok bisa bikin gini dia nih? Gitu loh. Kayak nggak mungkin itu kak, menurut gue ya gitu, breaks itu terbaik sih menurut gue. Bisa kayak gitu. Itu jadiin referensi nggak di pembuatan materi lagu? Iya sih. Iyalah itu pasti. Gila itu. Gila sih kak. Kalau boleh kasih bocoran yang album lagi kerjaan album ini ada daftar musisi Indonesia yang lebih? Ada. Cuman belum bisa kita bocorin sih karena masih ada. Yang aib nih kayaknya. Ya seru lah kak. Seru. Iya. Produser siapa? Siapa produser? Ya, barengan kita sama teman kita. Ada. Kita juga belum bisa sebutin gitu karena masih inilah kita masih ngobrol juga. Tapi ada kok satu tandem produser kita, teman kita juga gitu. Iya. Ini yang terakhir deh, kalau lo perjalanan sejauh ini, by the way, gue masih
ada bekas bos gua dulu di kantor lama gua namanya Pak Johan Sabudin, dia sekarang jadi CEO-nya Ismaya Group. Kalau Pak Johan ngefans banget sama lu. Oh iya. Makasih Pak Johan. Makasih Pak Johan. Nah, dia bilang itu gila Kak dulu gitu. Dia orang KL base, lahir di KL. Terus apa namanya? Dia tuh waktu zaman dia kuliah dia sempat mau nggak salah di Amerika juga, makanya berlulusan luar. Roommate-nya tuh anak Indonesia, orang Indonesia. Terus dia tahu ini Malaysia sama Indonesia kan iya, Imaniar, kok Imaniar, siapa ya? Sinaran? Sila Majid. Sila Majid kan KL, Malaysia gitu. Jadi dia dengerin saling tuker-tuker tuh. Terus dia bilang dia ada di Palas itu. Iya. Yang ada suara Mardika. Dia bilang orang ciwin sampai Malway. Iya. Gitu kan. Terus pas gue masuk dia bilang dia I will never imagine lagu yang gue dengerin waktu di college bisa ada seru di gitu. environment kayak begitu, karena dia bilang ini lagu disco, dia bilang gitu, cuma kita nggak semua saat itu nggak bisa ngalamin di environment sebenarnya. Seharusnya. Tapi di situ gila sih. Gua, lu kenal sama mereka, salamin ya katanya. Oh gitu dia bilang gitu. Itu lagu-lagu gua lagi kuliah lagi. Aduh, terima kasih. Itu gila sih, gua itu. Dia orang terlalu genius itu anak-anak tuh motor ini keren sih dia bilang gitu. Jadi dia bilang being nostalgic tapi tanpa ini nggak harus tanpa jadi kuno dia bilang. Iya. Jadi itulah kira-kira Pak Johan harus saya sampaikan. Terima kasih. Juga nonton orang ini. Orang yang sampai sejauh ini perjalanan lo, yang harus lo ucapin terima kasih yang berperan besar ini siapa aja? Pasti sih Deva sih, gue juga salah satu. Kalau nggak ada Deva nggak ngontak. Nggak ada Deva ya? Kalau dia tuh untuk ngajakin itu. Iya, kalau nggak ada Deva sih nggak ada Diskoria sih. Januari 2015 itu kalau nggak ada ya nggak ada. Paling gue banget bakal cuma tinggal aja. Sambil digging ngobrol, kapan ya kita bikin party Indonesia semua pulang lagi. Harus tapi wacana doang kali. Iya, tapi sama siapa lagi ya, maksudnya sama abangnya Aat nih juga. Iya, juga sama abang gua. Dia tuh DJ pertamanya, salah satu DJ pertamanya Prambors. Jadi ketika Prambors Mobile Disco tuh abangnya Aat, dia juga penyiar, banyak banget tuh dia nge-share knowledge atau strategi atau kita sering banget tuh kepikiran. Faisal penyiar dulu ya? Iya, angkatannya Arta Bangun dulu sama Idarun Murti. Catatan si Boy masih cerita radio dulu. Late 80s kan? Iya. 86, 87 gitu. Anjir ya gue SD, itulah kita dengerin kan? Itu kan. Maksudnya walaupun tadinya terinfluence sama dia gitu jadi pengen nge-DJ, cuman gue juga karena menjadi kenal sama dia tuh jadi banyak banget yang gue pelajarin dari si Uda sih. Jadi kalau gue pasti say thanks juga ke Uda sih. Dia koleksi juga tuh, kalau vinyl parah. Karena dulu dia vinyl kan? Ya dulu kenanya gara-gara dia juga Kak, nyeburnya gara-gara dia sebenarnya. Sampai sekarang masih sering kayak, Mer lo liat plat gue yang dulu hilang nih, gue cari. Ada nih, sekarang gue beliin buat dia. Jadi kayak masih digging bareng juga gitu loh. Iya. Maksudnya sampai sekarang jadi kayak partner kita untuk saling tukar pikiran juga udah. Spot lo nyari di mana sih sekarang? Blok M. Di mana-mana sih sekarang. Mana sih? Blok M, Square, Jalsur, atau record store yang memang bisa, atau online sih. Ya. Banyak sih sekarang ya? Banyak sih. Tokped lagi ya? Tokped, iya. Tokped juga dapet yang aneh-aneh banyak kok. Iya. Sama apa ya? Anjir, gue lucu sih dulu. Pernah sama Merdi yang satu lagi dulu nih. Wah, lagi yang pedau-pedaunya ngumpulin plat banget dulu. Tiap malam minggu nih gue jadi gini, gue bikin flyer nih Kak. Bikin flyer. Buat? Nama gue Boni dulu, jadi Boni. Dia jadi siapa gitu. Buat nama DJ? Enggak. Buat kontak personnya bisa. Kontak personnya namanya Boni. Tapi nomor dia nih, nomor telepon dia. Gue nyari tongkrongan pembokat-pembokat gitu Kak. Kalau lagi malam minggu, wah tuh pembokat lagi nongkrong tuh. Set, isi Mbak, Mas gitu. Saya nyari ini gitu. Piringan hitam, namanya kalau dia mau dijual gitu. Iya, mau pembokat. Iya, karena kan pasti banyak kayak yang punya rumah gitu, ada barang-barang yang nggak mau disingkirin kayak piringan hitam, barang-barang bekas. Jangan dibuang gitu. Jadi apa gitu ya? Jadi yang nelpon kalau Mas Boni, iya, berarti dari piringan hitam nih. Nawarin plat. Tapi lu nyarinya daerah mana? Maksudnya ini kan Pangpol, Radio Dalam, PI, keluarga atau background
warga Jakarta yang pasti dari affluent family. Iya. Orang kaya lah gitu. Iya. Sampai ke situ gitu-gitu ya? Iya, malam-malam gitu. Pakai nomor Asia ya dulu. Nomor Asia, iya. Jadi kalau Asia nelfon main Boni berarti, wah nawarin pelat nih, gitu. Lucu sih lu main berhasil itu. Serius tuh? Iya. Gitunya. Kalau akhirnya udah nggak bener gitu nawarinnya, Pak tidur Jati, ini mau nggak Pak? Gitu. Enggak. Makasih. Segala cara. Harinya Bion nih. Segala cara tuh. Segala cara. Gila sih. Nggak cuma Ibero ya, kayak lebih ngaprak lagi kan. Gila. Ngeprint fotokopi gitu gue Ini bagi-bagi. pernah nggak lo ke jembatan Hitam. Oh, jembatan hitam. Jembatan karena kamu mulai gue ke situ tuh. Iya kan. Gue udah punya toko di sana kan. Iya, sana. Abis Di subuh Aset tuh. ini. Abis subuh biasanya. Ya ampun. Nungguin gerobaknya dateng. Itu dari mana ya sih pada dapetnya? Wah, ayam aja ada Kak, gimana Kak? Jual ayam Kak gitu. Ada gitu. Dapet aja ya? Goib itu mah. Enggak sampai yang di bawah jembatan ini di Pakubuwono maksudnya apa pasarnya? Oh Cipulir. iya, Cipulir, iya bawah. Pasar Cipulir ya. Itu juga goib-goib tuh. Iya. Tapi udah dimakan sama anak campur dulu, gue tahu. Iya. Iya, sampai di belakang stadium Bocor. pernah gue dulu. Hah? Belakang stadium dulu. Stadium Di situ? kota, iya. Emang ada? Nah, Maksudnya apa nih pasar atau gimana? enggak, dia ruko. Jadi gue nguping pembicaraan orang di Jalan Surabaya gitu. Kamu udah pernah ke situ belum belakang stadium? Gila itu bagus banget. Gue cabut Kak, sore itu juga ke situ. Wah, Cabut. udah edik nih. Iya, ternyata tuh tempat servis ampli sama speaker high end. Audio file gitu. Pas masuk itu Iya, terus. nyari pelat kan. Tau dari mana? Tau dari mana gue ya? Dari Jalan Surabaya gitu. Bener, Ika tuh gue ajak tuh ke situ. Ika sama Anggares pernah ke situ tuh gue ajak. Andre. Wah gila sih tuh. Aneh. Tapi gue pernah sih di Glodok gitu. Glodok. Ya sebutnya nggak aneh sih Glodok deh. Karena gue nemenin bapak gue gitu kan. Dia kan hobi ini hi-fi juga. 90-an sih itu waktu itu. Iya. Masuk situ 99 ya. Nah, gue benerin equalizernya terus gue masuk satu toko ada ininya sahanya hitungnya. Gue bilang aneh nih, gue bilang kok ada di sini ya. Iya. Si empolnya maksudnya kenapa dek ngumpulin ya gue gitu. Enggak sih, gue waktu itu ngumpulin cuma buat Jalan Surabaya lah. Iya. Waktu itu gue beli baru itu juga lumayan harganya waktu itu kan. Iya. Terus enggak sih ngeliat doang, dan juga dia kejualnya kayak oldies gitu. Oldies ya, evergreen. All Mauria Mauria. gitu gue lah. Cuma ada ini gue di. Gue beli plat pertama gue malah bukan di toko plat, Duta Suara Sabang. Duta DS, iya. DS tuh Apa tuh bawahnya yang lo beli? pelat tuh Bang. Iya. Di bawahnya pelat, ada CD tuh bawahnya pelat tuh. Orange Juice, Repeat Up, Edwin Collins. Iya. Itu tahun 2001 gue beli itu kayak anjing. Gue ke situ biasa lu nyari CD itu ada plat dan gue nggak punya playernya gue beli. Ya udah yang paling indis itu saat itu kan Scotland Sound kan, Edwin Collins, Orange Juice, Repeat Up, udah gue beli itu. Udah baru. Lu film pertama lo apa? Rolling Stones. Donat tuh dikasih abang gua. 7 inch, iya. Yang mana? Itu ada 2 lagu. You Can Get Always What You Want ya. You can Oh, iya. always Iya, get what itu. you want. Sebaliknya flipnya apa lupa gue flipnya. Itu dikasih sama dia. Iya. Karena gue suka denger di radio dulu tuh kan. Wah. Nih kalau mau dibilang gitu, Andre. piringan hitam apaan nih? Gitu. Akhirnya dibawa ke dia ke Jalan Surabaya. Udah, Iya. nyebur deh gue. Anjing, gue sama om gue dulu. Apa tuh? Ke SMA tapi 9 berapa? Jalan Surabaya juga lah dulu kan. Jalan Surabaya. Itu doang. Iya, itu doang. Mana lagi? Iya sih. Situ, Meet the Beatles. Oh, Jadi gitu. buku perak tuh kan. Anjing. 7.000 dulu belinya. Ya sebelum Krismon dong. Lucu sih gue main ikan tuh masih inget sih gue. Iya, gue. Gue pagi kesana kalau hari weekend kak ke situnya pagi banget nih. Baru Regular. reguler, orang banyak banget pelatnya, banyak banget, tempatnya dingin AC. Jadi gue masih ngalamin tuh jam 11 orang baru keluar dari stadium Kak, masih makan bubur tuh. Gue jalan gitu sama Ika, enak banget tuh. Gue bawa plat gitu, naik taksi dari depan gitu. Iya. Anjing sih, Bawa seru. plat, seneng banget ya bawa plat hasilnya. Seneng banget iya. Ije juga kan Gue sama dia juga gitu tuh ya. Kalau seneng banget Seneng banget tuh kayak, aduh. di lampu merah pasti lihat nih.
Liatin dulu, Wah, kadang itu seru kecium banget. baunya gitu. Hancur banget. Dia juga kan dulu tahun 90. Iya. Vinyl. Iya, betul. Fire dulu ngalamin gue pokoknya udah yang jiwa-jiwa tau disetelin metal. Iya, suka tiba-tiba. Banner apa sih kalau gitu, kalau metal pada turun. Iya. Tapi tau slow dance. Iya, Acok. Ngaco gitu Ngaco. konsepnya anjir. nyebrang. Fire siang tuh anak SMP pada. Kayak siang, iya. Oh, di Bandung Studio Is tuh. Studio Is boleh pakai seragam, gokil. Waduh, siap dah. Pokoknya thank you banget udah datang, Ad. Sama-sama. Nanti, Sama-sama, Eka. berbagi cerita di Sporia, kita doain semoga lancar albumnya. Kita Amin, tulis. amin ya Allah. Amin. Banyak kejutan pastinya. Amin. Dan juga yang berikut langsung ditunggu aja yang penghormatan Naif, penghormatan mereka untuk Naif. Pengen sih kita balik lagi, jangan sampai enggak ya. Gue yakin balik lagi sih, ya. Mudah-mudahan, tapi tracknya akan dirilis Oktober nanti ya. 22 Oktober. Proyeksinya 22 Oktober nanti bertepatan dengan ulang tahun Naif. Kita lu lihat ya, pasti gue ikutan situ sedap. Yoi. Terus nanti main juga ya, masih akan berlanjut ya. Iya, Kalau mau masih. main sih, tapi tahu nih gimana. Belum tahu di mana sih. Iya, ada beberapa tapi ada yang online, tapi ada offline masih dikit sih. Iya. Online nih rata-rata masih. Paling kan tahu dari Instagram. Discoria.selecta. Discoria.selecta pakai K ya. Selecta gitu. Afiliasi lo apalagi tadi Studio Pop. Studio Pop Suara Disco. Suara disco. Disco juga. Ya, terus Itu pasti ya itu sih. diupdate aja gitu ya. Pasti di update situ. Oke. Siap deh kalau gitu. Thank you, man. Thank you, Kak. Thank you, Ad. Makasih, Kak. Terima kasih. Makasih. Dan kita ketemu lagi di episode discussion berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.